Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam bagi penonton sekalian. Di sini saya akan melanjutkan tentang laporan pertemuan yang ke-7 untuk mata kuliah pemrograman web dasar. Jadi di pertemuan kali ini kami sedikit membahas tentang kisi-kisi UTS yang akan diujikan pada saat ujian tengah semester, yaitu tentang pembuatan dari form dasar. Jadi di sini kita akan mengulangi materi yang ada di pertemuan 3. Nah, di situ kita sudah sebenarnya membahas tentang pembuatan form dasar yang fungsinya untuk menjadi form login bagi mahasiswa. Jadi ini sebenarnya sudah kita lakukan, namun kita akan mencoba mengulangi untuk file HTML dan CSS-nya. Di sini saya akan coba membuka file HTML dan CSS-nya terlebih dahulu. Nah, di sini udah ada. Jadi kita akan mencoba mengulangi pengetikan dari file HTML dan CSS-nya tersebut sebagai bukti laporan kita melakukan pertemuan. Jadi di sini kita akan membuat file baru. Kita akan mencoba membuat struktur HTML dasar. Di sini dengan headnya. Oh iya, kita belum save ya. Jadi file HTML ya. Sebentar. Kita buat saja di UTS ya. Di sini ada, kita masukkan entitled 1. Nah, jadi ini udah menjadi file HTML, sehingga kita buat untuk judulnya, kita buat untuk kepalanya, lalu kita buat untuk bodinya. Nah, untuk struktur dasar HTML-nya sudah jadi kita akan mencoba mengulangi materi yang akan diujikan di UTS di pertemuan kali ini. Yang pertama yaitu kita mencoba membuat judulnya dulu terlebih dahulu. Nah, di sini kita buat UTS. Kita tutup dengan /title. Nah, lalu kita buat saja dulu untuk bagian formnya. Jadi kita buat aja formnya. Nah, setelah kita buat formnya, kita akan membuat bagian dari. Nah, ini kita akan mencoba membuat teks di kiri ini dan juga text box yang digunakan untuk mengisi data masing-masing dari yang ditanya atau diperlukan untuk mengisi formnya. Jadi kita akan membuat name, nama, alamat dulu ya. Jadi untuk panjangnya text box untuk name, untuk panjangnya text box untuk nama, dan panjangnya untuk text box alamat itu berbeda. Itu berbeda berbeda ukuran. Nanti kita akan mencoba mengaturnya di dalam file HTML. Nah, kita yang pertama itu kita buat dulu untuk baris pertama, kita buat tr baru td. Nah, untuk baris pertama kita buat name. Seperti ini. td kita akan membuat text box ya. Input type text. Nah, ini untuk input type text. Ini sudah jadi. Untuk size nya kita buat saja sekitar
biasanya itu untuk apa namanya, untuk NPM itu sepertinya ada 9 digit, jadi kita buat aja pas 9 digit. Lalu kita selesaikan. Lalu kita lakukan hal yang sama untuk NIM dan yang lainnya ya. Kita akhiri untuk baris yang ini. Kita akhiri untuk situ. Size nya 9, max length ya, harus ada max length, maksimal panjangnya dari sebuah text box. Lalu kita buat TR. Nah, kita lanjutnya kita buat TD, TR baru maksudnya. Nah, kita buat TD di sini. Nah, nama. Nah, kita buat lagi TD di sini. Kira-kira sama dengan ini, kita kopikan saja. Lalu kita ubah ukurannya, kita buat saja sekitar 30 ya, 30 karakter dengan max length-nya 30. Nah, terus kita akhiri. Untuk apa namanya, untuk baris selanjutnya kita akan membuat alamat. Nah, ini kira-kira sama seperti yang tadi. Kita buat aja ini di sekitar 50. Ini sekitar 5. Baiklah, kita akan melanjutkan bagian selanjutnya dari bagian HTML untuk pembuatan form data mahasiswa tersebut. Nah, selanjutnya itu kita akan membuat sebuah form atau sebuah pilihan di mana yang mengakses akan memilih antara dua opsi, yaitu SI dan TI. Jadi ini adalah bagian di mana orang yang mengisi form tersebut akan memilih dia prodi TI atau SI. Jadi kita buat di sini baris baru. Nah, di sini kita akan membuat tulisannya dulu, terlebihnya dahulu. Lalu kita akan membuat di baris yang baru itu untuk menu opsinya. Nah, saya di sini. Nah, ini kita buat select. Nah, di sini setelah kita buat select, maka di dalam atribut select ini kita buat option TI. Kita copy paste aja ke sini, satu lagi SI. Nah, setelah itu kita akan membuat radio button yang akan memilih jenis kelamin dari orang yang mengisi form tersebut. Jadi kita buat baris baru di sini. Di sini kita buat baris baru. Kita buat jenis kelamin.
Lalu kita buat lagi input type-nya. Input type. Oh, sorry, lupa tag-nya. Type radio. Nah, dengan atribut name, dan kita buat name untuk nama dari ininya, nama dari pilihannya, jenis kelamin. Nah, setelah itu kita masukkan pilihan pertamanya, yaitu laki-laki. Selanjutnya kita buat di sini perempuan. Nah, lalu kita tutup untuk baris yang ini ya. Kita tutup untuk di sini. Tutup ini. Nah, maka untuk pengkodingan radio buttonnya sudah selesai. Nah, selanjutnya kita akan membuat checkbox untuk pengisian hobi yang digeluti oleh pengisi data ya. Jadi kita akan membuat baris baru. Nah, kita buat juga ininya untuk baru, lalu kita buat lagi baris baru lagi untuk checkboxnya ya. Kira-kira untuk penulisannya sama dengan yang tadi, namun kita menggunakan input type checkbox ya, bukan input type radio lagi. Nah, ini tinggal kita copy 3 kali. Sorry. Kita copy 3 kali. Kita copy 3 kali, hobinya memasak, membaca, untuk mengocok. Nah, di sini kita udah membuat hobinya. Maka kita buat untuk yang terakhir, untuk yang selanjutnya kita akan membuat satu baris untuk mengupload file. Nah, untuk mengupload file ini kita menggunakan input type file ya. Di baris baru kita membuat td input type file. Nah, sorry, ini salah. Oke. Lalu kita buat di sini. Oh ya, sebelum itu kita harus membuat ini dulu ya. Untuk kita buat tr dulu ya. tr. Nah, kita buat input type file. Di sini sebelumnya kita buat dulu bagian apa, cuman kita skip aja. Kita langsung lanjut aja ke yang terakhir, yaitu tombol submit. Nah, kita buat di sini button type. Submit. Nah,
Jadi kira-kira udah selesai untuk pembuatan form dasarnya. Maka kita coba akan jalankan. Nah, kira-kira udah seperti ini. Maka kita sudah berhasil membuat form untuk pengisian data-data mahasiswa. Jadi sekian untuk video kali ini. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.